Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pengeluaran rumah tangga. Ini by request, ada yang curhat ke saya. Jadi kita tunda dulu nih tentang perpinjaman atau perpinjolan ya. Kali ini sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, kita lanjut ya. Hari ini saya mau bahas sebuah curhatan yang sangat relate banget ya. Mungkin terjadi di banyak keluarga. Ada yang penghasilannya sebenarnya cukup, tapi kok setiap akhir bulan selalu bilang sisa uang nggak tahu kemana. Nah, saya nemu contoh real yang mirip banget dengan kejadian sehari-hari. Yuk kita bahas bareng-bareng supaya kita bisa tahu uang kita bocor di mana dan gimana cara benar-benar mengontrolnya ya. Jadi silakan disimak video saya berikut, jangan di skip ataupun dilewatkan agar nanti tidak gagal paham. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Biasanya kita lihat dulu nih kondisi keuangan real kita. Jadi ini ada contoh kasus di mana beliau memiliki total penghasilan keluarganya 11 juta rupiah, di mana itu dibagi di mana untuk gaji istri itu 8 juta, suami 3 juta. Dan pengeluaran yang kelihatannya cuman ini aja ya yang bisa teman-teman lihat, ada potongan bank, kemudian juga ada arisan, juga ada air, listrik, wifi, juga ada jajan anak. Dimana untuk total pengeluaran yang tercatat yang memang selalu keluar setiap bulannya ada 5.400.000 rupiah. Tentu dari penghasilan mereka yang 11 juta artinya masih ada sisa dong ya 5,6 juta yang dimana beliau ini ngerasa bahwa uangnya entah hilang kemana. Dan ini jujur ya, banyak banget yang ngalaminnya, karena uang hilang itu biasanya bukan karena kurang penghasilan, tapi karena nggak ada catatan. Jadi perlu banget untuk kita suami istri selalu berkomunikasi tentang keuangan, apalagi tentang pengeluaran sehari-hari kita. Jangan istrinya aja ini yang mikir, suaminya juga ikut andil dalam proses keuangan rumah tangga. Nah, kemudian setelah kita lihat kondisi keuangan realnya, maka kita bisa tanyakan kenapa dananya bisa hilang. Jadi ini saya simpulkan sendiri ya, ada 5 penyebab yang biasanya uang itu bisa bocor tiap bulannya. Nah, yang salah satu kasus dari yang saya tangani ini, beliau ternyata sering traktir teman-temannya makan dan juga sering belanja online. Nah, sebenarnya itu salah satu yang bikin bocornya pengeluaran bulanan kita. Seperti traktir teman, sebenarnya untuk traktir teman itu sih sebenarnya bukannya nggak boleh, tetapi kita lihat momennya aja. Apakah itu ketika kita ulang tahun, apakah itu ketika kita mendapat job baru, itu baru bisa kita mentraktir teman. Ingat, traktir teman itu bukan untuk setiap hari ya teman-teman ya. Ini ada 5 penyebab yang bisa bikin dompet kita bocor tiap bulannya. Ini secara umum. Dimana yang pertama, pengeluaran kecil yang nggak kita catat ya. Jadi silakan dicatat pengeluaran terkecil, apakah itu jajan 10.000, apakah 20.000, apakah beli es, rokok, atau transfer kecil-kecilan yang kelihatannya receh tapi totalnya bisa ratusan ribu bahkan jutaan jika kita tidak mencatatnya. Nah, yang kedua, belanja harian tanpa rencana. Biasanya kita ke warung cuma mau beli sabun, tapi pulangnya bisa bawa cemilan, bawa kopi, bawa ini itu, tanpa sadar ini yang bikin dompet kita bisa bocor. Nah, yang ketiga yang terjadi biasanya makan di luar atau jajan tanpa sadar. Yang saya katakan tadi bahwa beliau ini sering mentraktir teman-temannya ya. Ini termasuk salah satu yang bikin dompet kita bisa bocor. Kadang karena capek akhirnya kita beli makanan jadi. Nah, satu kali bisa 2-30 ribu. Kalau misalkan 1 bulan bisa kita kalikan 30 hari. Ini udah bisa 600-900 ribu rupiah, itu untuk jajan kita sendiri aja untuk makan di luar. Nah, yang keempat biasanya yang terjadi adalah transfer dadakan. Misalkan bantu keluarga atau titip belanja atau bayar sesuatu yang mendadak, kalau nggak dicatat ya hilang begitu aja. Nah, yang kelima,
Tidak ada batasan per kategorinya, karena tidak ada limit, uang terasa bebas dipakai sampai-sampai lupa kalau sudah lewat dari batasnya. Itulah kenapa penting kita membudgetkan anggaran-anggaran yang udah kita terima di posnya masing-masing. Memang sangat sulit banget di awal, tetapi jika kita konsisten, yakinlah ini bisa menjadi penyelamat kita di akhir bulan. Nah, dari tadi kita udah tahu nih penyebabnya apa. Jadi mari kita susun budget dengan anggaran yang sisa dari pengeluaran wajib yang udah kita keluarin tadi. Nah, cara kita buat budgeting yang sehat dari penghasilan 11 juta tadi. Nah, di sini saya sudah menyusun ya. Teman-teman bisa lihat ya, untuk pengeluaran tetap yang memang harus mereka keluarkan setiap bulannya seperti saya katakan tadi, ada potongan bank karena ada cicilan, kemudian juga ada arisan, kemudian juga ada air, kemudian juga ada jajan anak, di mana pengeluaran itu semuanya 5.400.000 rupiah. Artinya ada sisa uang senilai 5.600.000 rupiah. Nah, sekarang kita atur supaya uangnya jelas kemana perginya. Jadi yang harus kita kategorikan di mana ada yang namanya kebutuhan pokok. Nah, jadi dari kebutuhan pokok itu dari belanja dapur, ada belanja mingguan atau belanja bulanan. Kemudian juga ada bensin, kemudian juga ada jajan suami istri, kemudian juga ada sedekah, dan ada juga dana darurat. Nah, selanjutnya teman-teman bisa bikin pos untuk tabungan, di mana untuk tabungan kita anggarkan 400.000 rupiah per bulan. Kemudian juga ada kebutuhan tidak tetap, biasanya ini ada biaya sosial, kemudian ada biaya kondangan, atau ada biaya tak terduga yang biasanya sering muncul di setiap bulan. Itu bukannya sering lagi, Pak, sangat sering-sering banget di setiap bulannya. Itu kita anggarkan 400.000 rupiah. Nah, lalu ada sisa 900.000 rupiah, itu bisa teman-teman simpan sebagai simpanan cadangan. Simpanan cadangan apakah ini untuk pengeluaran yang nggak kita catat, apakah nggak termasuk ke dalam pos-pos yang udah kita poskan. Jadi teman-teman menyimpan dana safety untuk kecukupan anggaran yang udah kita bikin. Artinya tabungan kita nggak kita ganggu, kemudian dana darurat juga nggak kita ganggu. Itu murni sisa dari anggaran yang udah kita bikin ya teman-teman ya. Karena biasanya jika kita nggak bikin simpanan cadangan, jika ada keperluan lain-lain, biasanya dana kita itu kita ambil ke dana tabungan sehingga kita setiap bulannya minus untuk tabungan ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, tentu dari kasus yang tadi pasti ada solusinya agar nggak bocor lagi. Nah, ini yang harus teman-teman lakukan, dimana yang pertama teman-teman memang harus wajib catat pengeluaran harian. Bisa pakai handphone atau juga bisa pakai buku biar nampak kelihatan apa-apa aja pengeluaran kita sehari-harinya. Nah, yang kedua, cash stuffing atau amplop, pisahkan di mana uang belanja, jajan, bensin, dapur, dan sekolah anak. Kalau mau digital, teman-teman bisa pakai e-wallet terpisah atau rekening terpisah. Nah, yang ketiga, tentukan batas harian. Misalkan untuk makan aja sehari itu 40.000. Jadi kalau lebih, kita harus ngurangi untuk jatah besoknya. Ini terbukti sangat ampuh jika teman-teman mengerjakannya. Yang keempat, untuk belanja mingguan bukan bulanan, karena belanja bulanan sering lebih boros dibanding kita melakukan belanja mingguan, karena belanja mingguan ini bisa bikin kita lebih mudah mengontrol anggaran yang udah kita keluarkan. Nah, yang kelima, pisahkan rekening tabungan dan juga rekening harian. Jadi jangan digabungkan biar nanti nggak tergoda untuk gesek-menggesek atau membayar sesuatu menggunakan QRIS ya teman-teman ya. Ini sering banget terjadi. Nah guys, itu dulu informasi dari saya tentang bagaimana cara kita membudgetkan anggaran kita. Jadi sebenarnya masalah keuangan ini bukan cuma karena penghasilan yang kecil, tapi karena kita nggak tahu uangnya kemana perginya. Jadi begitu kita mulai dicatat dan diatur, tiba-tiba semuanya jadi jelas. Karena kalau kita juga sering ngerasa, duh sisa gajiku kok hilang ya. Nah, coba teman-teman bikin budget seperti yang udah saya sampaikan. Dan ingat, uang itu harus diarahkan, bukan dibiarkan menghilang sendiri. Kalau mau dibuatkan versi lebih lengkap ataupun teman-teman memiliki gaji, silakan di komen di DM. Nah, itu dulu informasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.